kawasan Dante Pini di Kabupaten Endrekang. Beginilah suasana alam pegunungan Dante Pini yang ditumbuhi ratusan pohon pinus di Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Kawasan wisata alam yang sejuk ini seluas 3 hektar lebih. Terdiri dari kawasan perkemahan, paintball, flying fox, sepeda gantung, tarsan, dan sejumlah wahana permainan menantang lainnya. Tak hanya itu, lokasi ini dilengkapi fasilitas umum seperti toilet, musola, kafe, spot foto, dan ayunan untuk bersantai sambil memandang ke arah pegunungan nan hijau. Di area perkemahan, pengelola telah menyiapkan hampir 50 lokasi pemasangan kemah. Ukurannya bervariasi, yakni besar, sedang, dan kecil. Sabtu Minggu, 7 hingga 8 November 2020 lalu, rombongan komunitas masyarakat tanpa riba (MTR) berkemah di area ini. Ratusan pegiat dan calon warga MTR berekreasi di kawasan ini. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Kota Parepare, Sidrap, Pinrang, Sopeng, Tanah Toraja, dan Makassar. Untuk acara temu pegiat dan calon warga MTR ini ada sebuah kegiatan bagaimana kita memperkenalkan MTR terhadap calon warga yang baru. Apa sih itu MTR? Bagaimana sih kerjanya? Itu kita harus sampaikan pada kegiatan ini, dan mudah-mudahan calon warga ini bisa memahami bahwa MTR itu adalah sebuah gerakan bela negara untuk bagaimana Indonesia ini bebas daripada utang. Untuk weekend, pengelola menarik retribusi masuk senilai Rp10.000 per orang, sedangkan di hari kerja, pengelola menggratiskannya. Hardiono, pengelola wisata alam Dante Pini, mengaku usai lebaran lalu baru kembali membuka lokasi wisata ini. Sebelumnya sempat tidak beraktivitas akibat mengganasnya kasus pandemi COVID-19. Karyawannya kini sisa 3 orang dari sebelumnya belasan orang. Sebelum pandemi COVID-19, jumlah pengunjung lokal, regional, nasional hingga mancanegara berkisar 1.000 orang per bulan. Namun sempat terhenti selama 3 bulan lebih. Saat ini jumlah pengunjung berkisar 400 orang per bulan. Apakah pernah dapat bantuan pemerintah kabupaten dalam mendukung pengembangan sektor wisata ini? Hardiono menjawab diplomatis bahwa pemerintah mungkin masih sibuk mengurus sektor lainnya. Padahal pantauan Pijar News, lokasi wisata alam ini membutuhkan dukungan fasilitas seperti akses jalan sekira 250 meter dari arah jalan poros menuju kafe dan Tepine. Jika dari arah kafe, maka pengunjung akan melintasi tanjakan yang bisa memacu adrenalin. Lokasinya bernama Tanjakan Semangat. Selain itu, fasilitas tiang listrik untuk mendukung pencahayaan pada malam hari. Bukan hanya itu, sarana toilet dan tempat mandi juga masih dibutuhkan, utamanya jika jumlah pengunjung perkemahan membludak. Pada malam hari, pengunjung bisa menikmati pemandangan gemerlap lampu warna-warni. Ribuan lampu tersebut berasal dari perkebunan bawang milik warga. Konon cahaya lampu tersebut mampu mengusir hama. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Endrekang, Dadang Sumarna, saat dikonfirmasi melalui telepon menyampaikan ada beberapa kendala sehingga Dante Pini belum tersentuh pemerintah kabupaten. Menurutnya, Dante Pini dikelola perorangan atau individu, sama halnya dengan Permandian Lasaran dan Pemandian Matua. Berbeda dengan Mandate Park yang dikelola oleh BUMDes dan kelompok wisata. Mantan Kadis Pendidikan ini juga menyebut jika peluang tersentuh pemerintah tetap ada, tapi itu dalam bentuk bantuan hibah dengan catatan sudah ada pembebasan lahan, apalagi lokasinya masuk dalam kawasan. Menurut Dadang, Bupati Endrekang Muslimin Bando sudah berkunjung ke Dante Pini dan telah menyampaikan kepada pengelola bahwa Pemkab tidak bisa berbuat apa-apa selama belum ada pembebasan lahan. Itu pemerintah sendiri responnya seperti apa? Apakah ada bantuan misalnya, apalagi di masa COVID yang seperti ini dan sebagainya? Pemerintah mungkin sibuk ngurusin yang lain. Yang lain ya. Masih ngurusin yang lain. Iya. Termasuk jalan belum ada Belum. Terus pajak sendiri seperti apa? Apakah ada pembayaran pajak? Kita pembayaran pajaknya cukup reklame, depan papan nama. Oh, dan itu masih di penelitian. Masih. Oh iya. Nah, harapannya ke depan seperti apa buat pariwisata ini? Kalau saya harapanku pariwisatanya mereka harus lebih keren lagi Om ya. Iya. Kenapa? Karena ya seperti Om lihat Endrekang bagaimana modelnya. Sebenarnya kita punya banyak sekali potensi pariwisata, cuma apa ya? Nggak ada yang berani betul-betul total di sana. Nggak ada yang serius mau ekspos, dan pemerintah memang masih
masih sibuk ngurusin yang lain. Jujur tidak mendapat perhatian. dari pemerintah. Kenapa? Saya kasih contoh yang di sini, yang sebelum ini kan ada dulu tempat rest masih dikelola swasta cukup bagus. Setelah diambil alih pemerintah terbengkalai. Tapi sudah mulai dikerja kembali. Cuma itu kan bukan cuma masalah fisik. Di dalamnya ada unsur manajerial mengatur supaya tempat pariwisata itu punya potensi profit. Kalau cuma sekedar membangun, saya pikir semua orang bisa. Cuma menjadikan dia sebagai suatu tempat destinasi wisata yang produktif itu perlu langkah-langkah serius dari pemerintah. Dari Endrekang Alfiansa Anwar, Armin, Pijar Channel.